Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa dunia ini kok makin cepat ya putarannya? Ada teknologi baru terus, globalisasi, informasi rasanya banjir banget di mana-mana. Nah, di tengah semua ini, pernah kepikiran nggak cara berpikir kita itu harusnya gimana sih biar bisa ya berkembang gitu? Nggak cuma ke bawah arus, kemampuan mental apa yang paling penting buat masa depan? Pertanyaan bagus banget itu, pas sekali. Hari ini kita mau coba bongkar bareng pemikiran Howard Gardner. Beliau ini psikolog terkenal dari Harvard. Lewat bukunya Five Minds for the Future, Gardner itu ngebahas ada 5 jenis pikiran atau ya cara berpikir yang menurut dia krusial banget untuk kita punya. Oh, jadi ini bukan soal katakanlah IQ atau bakat dari lahir gitu ya, tapi lebih ke sesuatu yang perlu kita latih, kita asah gitu, secara sadar. Tepat sekali, Gardner melihatnya sebagai semacam resep, sesuatu yang perlu kita kultivasi. Dan dia bilang ini penting bukan cuma buat sukses kita sendiri loh, tapi bahkan buat ya kelangsungan hidup kita bareng-bareng di planet ini. Cukup dalam ya. Wah, oke. Jadi, yuk kita coba kupas tuntas kelimat pikiran ini, khusus buat Anda. Apa sih definisinya? Kenapa Gardner bilang ini penting? Terus, gimana cara ngembanginnya? Kita gali intisari pemikiran Gardner ini. Siap. Kita mulai dari yang pertama ya. Gardner menyebutnya pikiran terdisiplin atau the disciplined mind. Pikiran terdisiplin. Dengernya kayak kita harus rajin banget atau ya patuh aturan gitu ya. Tapi kayaknya bukan cuman itu kan intinya. Iya betul, bukan sekedar rajin atau patuh gitu aja, ini lebih dalam. Gardner maksudnya adalah penguasaan cara berpikir yang khas, cara berpikir dalam suatu disiplin ilmu atau katakanlah profesi. Jadi bukan cuma tahu faktanya, tapi benar-benar bisa mikir kayak seorang ilmuwan, atau sejarawan, seniman, pengacara, dokter gitu. Ah, oke. Jadi cara berpikirnya ya, bukan cuma hafalannya. Dan katanya ini butuh waktu lama banget. Iya, Gardner bilang bisa sampai 10 tahun, satu dekade itu kan. Tujuannya jelas, biar kita punya semacam fondasi berpikir yang kuat. Jadi nggak gampang ikut-ikutan kata orang. 10 tahun. Wow. Tapi tantangannya katanya justru banyak orang yang mungkin sekolahnya tinggi, nilainya bagus, tapi belum tentu punya pikiran terdisiplin ini ya. Kok bisa gitu? Nah ini menarik, Gardner nunjukin fenomena ini, banyak siswa, bahkan mahasiswa ya, yang nilainya oke. Tapi pas dites pemahaman konsepnya untuk situasi baru, itu kesulitan. Contohnya mungkin hafal rumus fisika soal gravitasi. Tapi pas ditanya konsep dasarnya, masih ada miskonsepsi. Atau tahu teori evolusi, tapi secara personal sulit nerima. Atau menilai seni cuma dari mirip aslinya atau enggak. Oh, jadi ada gap ya antara tahu informasi sama benar-benar mikir pakai cara disiplin itu. Betul banget. Ini beda fundamental. Satu hal itu hafal fakta, materi pelajaran lah. Hal lain itu paham caranya berpikir dalam disiplin itu. Ada filsuf, Alfred North Whitehead, nyebut pengetahuan yang cuma fakta tanpa kerangka disiplin ini sebagai pengetahuan inert. Pengetahuan yang diam aja, nggak bisa dipakai. Pengetahuan inner. Oke, oke. Jadi kuncinya bukan cuma apa yang kita tahu, tapi gimana cara mikirnya. Terus gimana dong cara ngembanginnya biar pengetahuan kita nggak inert, biar aktif gitu? Gardner ngasih beberapa saran. Pertama, kita perlu fokus ke konsep-konsep kunci yang paling penting dalam satu bidang. Jangan sampai kesasar di detail-detail kecil yang nggak terlalu esensial. Kedua, ya kasih waktu yang cukup buat mendalami itu, nggak bisa instan kan? Oke. Fokus konsep inti, kasih waktu. Ada lagi? Ketiga, pakai berbagai cara pendekatan. Nah, ini nyambung ke teori Gardner yang lain soal multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Jadi coba pahami lewat cerita, lewat logika, visual, diskusi, praktek langsung, macam-macam. Jangan cuma satu cara. Dan yang kayaknya paling penting nih, apa yang dia sebut unjuk pemahaman atau performance of understanding. Ini maksudnya gimana? Nah, ini dia kuncinya. Maksudnya, kita harus bisa pakai pengetahuan itu buat mecahin masalah baru, atau buat menciptakan sesuatu yang baru. Ini yang benar-benar nunjukin kita paham, bukan cuma hafal di luar kepala. Oke, jadi harus bisa diaplikasikan ya?
Itu ujian sesungguhnya. Persis. Gardner kasih contoh pianis hebat Arthur Rubinstein. Bakatnya luar biasa dari kecil. Tapi yang bikin dia terus relevan dan berkembang sampai tua itu ya disiplin latihannya yang bertahun-tahun. Itu contoh disiplin yang hidup. Jadi, pikiran terdisiplin ini benar-benar fondasi. Tanpa ini, agak susah buat bangun pikiran-pikiran yang lain. Ini bantu Anda banget buat navigasi info kompleks, bikin keputusan yang lebih berdasar. Oke, fondasi yang kuat. Paham. Nah, setelah fondasinya ada, kita lanjut ke yang kedua ya. Pikiran mensintesis. The synthesizing mind. Wah, ini kayaknya relevan banget ya di zaman sekarang yang katanya tsunami informasi. Banget, relevan banget. Pikiran mensintesis ini intinya adalah kemampuan buat ngambil informasi dari macam-macam sumber. Nggak cuma ngambil, tapi juga ngevaluasi secara kritis. Mana yang valid, mana yang mungkin bias, mana yang penting. Terus setelah dievaluasi, dirangkai jadi satu kesatuan yang ya masuk akal, koheren, dan bermakna. Baik buat diri sendiri maupun buat dibagiin ke orang lain. Jadi kayak nyusun puzzle gitu ya, dari kepingan-kepingan informasi yang bertebaran di mana-mana. Gardner ngasih contoh nggak sih? Bentuk sintesis itu kayak gimana aja? Ada, bisa macam-macam bentuknya. Bisa berupa misalnya cerita utuh atau narasi kayak di buku sejarah yang bagus gitu kan. Atau bisa berupa taksonomi, klasifikasi, kayak tabel periodik unsur kimia, itu kan sintesis juga. Bisa juga konsep kompleks yang nyatuin banyak fenomena. Contoh klasiknya ya, seleksi alamnya Darwin. Atau bahkan metafora yang kuat banget kayak tangan tak terlihatnya Adam Smith di Ekonomi. Atau lukisan Guernica-nya Picasso yang menyatukan kengerian perang. Intinya, bikin sesuatu yang baru dan utuh dari elemen yang udah ada. Wah, oke. Berarti nggak cuma ngerangkum ya, tapi bener-bener ngebangun pemahaman baru. Ada fisikawan, Muri Gell-Mann, yang bilang ini kemampuan paling penting di abad 21. Tapi kok katanya susah ya dikuasai? Apa karena informasinya kebanyakan? Itu salah satu faktor, pasti. Informasinya banyak banget dan dari mana-mana. Tapi ada juga tantangan lain. Pertama, ya susah buat benar-benar nguasain banyak bidang ilmu sebagai dasar sintesis kan. Kedua, otak kita itu cenderung mikirnya spesifik konteks. Agak susah nyambungin hal dari konteks yang beda-beda. Ketiga, ya emang jarang diajarin secara eksplisit di sekolah atau kuliah gimana caranya bikin sintesis yang bagus. Iya juga ya. Terus penting juga katanya bedain sintesis yang bagus sama yang, maaf, asal nyampur aja gitu ya. Betul, Gardner ngasih contoh perbandingan. Dia muji buku sains populer Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything, sebagai contoh sintesis yang berhasil. Ceritanya nyambung dan jelas. Tapi dia agak kritis ke karya Ken Wilber yang menurutnya kadang terlalu maksa nyampur-adukin semua hal jadi satu, tanpa dasar yang cukup kuat. Jadi kualitas sintesis itu penting. Oke. Terus, gimana cara kita ngelatih kemampuan sintesis ini? Apa cukup dengan banyak baca aja? Baca banyak itu modal penting, tapi nggak cukup. Gardner nekenin pentingnya kita belajar secara sengaja tentang bentuk-bentuk sintesis itu sendiri. Gimana sih cara bikin narasi yang bagus, gimana cara bikin taksonomi logis, dan seterusnya. Selain itu, penting banget buat melatih multiperspektifalisme. Jadi coba lihat satu isu, satu masalah dari kacamata berbagai disiplin ilmu. Multiperspektifalisme. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kita mau pahamin konflik sosial di suatu tempat. Jangan cuma lihat dari berita aja. Coba deh lihat dari sudut pandang sejarahnya gimana. Kondisi ekonominya gimana. Mungkin ada aspek psikologi sosialnya juga. Nah, sintesis dari berbagai sudut pandang itu bisa ngasih pemahaman yang jauh lebih kaya. Oke. Jadi benar-benar usaha nyambungin titik-titik dari berbagai peta ya, biar kelihatan gambaran besarnya. Penting banget ini buat ambil keputusan, apalagi buat pemimpin atau peran-peran kompleks lainnya ya. Tepat. Kemampuan ini bantu Anda banget buat nggak tenggelam dalam detail dan bisa lihat pola yang lebih besar di tengah kompleksitas dunia modern. Oke, dari disiplin, terus sintesis, sekarang kita masuk ke yang ketiga, pikiran kreatif, the creating mind. Nah, kalau sintesis tadi kan ngerangkai yang udah ada. Berarti kreatif ini bikin sesuatu yang benar-benar baru dong. Betul. Ini langkah lebih jauh lagi. Ini soal ngebuka jalan baru, melampaui batas-batas yang udah ada. Entah itu dengan ngajuin pertanyaan yang belum pernah kepikiran sebelumnya, nemuin solusi yang nggak terduga, atau ya ngasilin karya yang inovatif yang beda dari sebelumnya.
Kenapa ya Gardner bilang kreativitas ini penting banget sekarang? Manusia, ya kemampuan yang nggak rutin, yaitu kreativitas. Kedua, di era global ini, inovasi itu nyebarnya cepat banget. Jadi kalau mau tetap relevan, ya harus terus berinovasi. Ketiga, buat organisasi, perusahaan misalnya, kemampuan inovasi ini sering jadi kunci buat bertahan hidup, buat survive. Dulu inovator kayak Galileo malah dihukum ya, sekarang malah dicari-cari. Tapi apa sih definisi kreativitas yang dipakai Gardner? Apa sekedar punya ide nyeleneh gitu udah kreatif? Nggak sesederhana itu, Gardner banyak ngacu ke model kreativitas dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Model ini ngelihat kreativitas itu sebagai hasil interaksi 3 hal, individu, domain, dan field. Individu ya orangnya, dengan keahlian, kepribadian, motivasi tertentu. Domain itu bidang ilmunya atau praktek kerjanya, kayak seni lukis, fisika, atau bisnis startup. Nah, field ini adalah para ahli, para penjaga gerbang di domain itu, yang menilai apakah suatu ide atau karya itu beneran baru dan berharga atau enggak. Wah, menarik. Jadi nggak cuma soal ide di kepala satu orang ya, tapi ada pengakuan dari komunitas ahlinya juga. Itu ujiannya ya. Apakah kontribusi kita diakui mengubah domain itu? Kurang lebih begitu. Itu yang membedakan kreator sejati dari sekedar orang yang punya banyak ide tapi nggak ada dampaknya. Terus, apa bedanya kreator ini sama ahli yang jago banget di bidangnya, tapi nggak sampai bikin gebrakan baru? Nah, ini juga menarik. Gardner bilang, seringkali bedanya bukan cuma di kemampuan kognitif atau keahlian teknisnya aja, tapi lebih ke temperamen atau kepribadian. Para kreator itu biasanya punya rasa nggak puas yang tinggi sama kondisi sekarang, status quo. Mereka berani beda, berani ambil risiko, dan yang penting mereka tahan banting kalau gagal atau dikritik. Nggak gampang nyerah. Jadi mentalnya juga beda ya. Ada catatan menarik dari Gardner soal anak ajaib atau prodigy. Iya, dia bilang, ironisnya, anak-anak yang jenius atau ajaib di satu bidang itu justru jarang yang tumbuh jadi kreator besar di kemudian hari. Kenapa? Mungkin karena mereka terlalu terbiasa sukses dengan cara ngikutin aturan yang ada, jadi kurang terlatih buat melanggar aturan atau berpikir di luar kotak. Wah, itu ironis banget ya. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa numbuhin sisi kreatif ini dalam diri kita? Apa kita harus jadi kayak anak kecil lagi yang suka main-main? Ada benernya. Gardner setuju sama kutipan terkenal Picasso atau Newton. Kalau menjaga rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi kayak anak kecil itu penting banget. Jangan sampai dimatiin. Tapi itu harus diimbangi sama penguasaan disiplin yang udah kita bahas tadi. Jadi bukan main-main tanpa arah. Di dunia pendidikan misalnya bisa dengan ngasih lebih banyak ruang buat eksplorasi, tugas-tugas yang jawabannya nggak cuma satu, yang mendorong pemikiran divergen. Kalau di tempat kerja gimana? Sering kan dengar slogan inovasi, tapi prakteknya? Nah, itu dia. Gardner bilang butuh budaya kerja yang benar-benar ngedukung inovasi, bukan cuma di mulut aja. Harus ada toleransi terhadap kegagalan yang wajar, ada ruang buat eksperimen. Contohnya kayak kebijakan 15% time di 3M atau 20% time di Google, di mana karyawan boleh pakai sebagian waktu kerjanya buat ngerjain proyek pribadi yang mereka minati. Itu contoh nyata. Tapi tetap ada rambu-rambunya kan? Biar kreativitasnya nggak kebablasan atau malah bahaya? Tentu. Disiplin dan etika itu tetap jadi pagarnya. Gardner ngimitin soal kreativitas yang disalahgunain. Contohnya ya manipulasi akuntansi yang kreatif di kasus Enron. Atau klaim penemuan fusi dingin yang ternyata nggak valid. Itu kan contoh kreativitas tanpa dasar disiplin dan etika yang kuat. Tapi pada intinya kemampuan berinovasi ini penting banget buat Anda biar tetap relevan, buat mecahin masalah-masalah kompleks, dan ya buat kepuasan pribadi juga kan? Oke. Jadi 3 pikiran pertama tadi, disiplin, sintesis, kreatif, itu rasanya lebih ke arah kemampuan kognitif dan pencapaian ya. Nah, 2 pikiran berikutnya ini kayaknya lebih fokus ke hubungan antar manusia. Kita masuk ke pikiran respect, the respectful mind. Iya betul, fokusnya bergeser ke interaksi sosial. Dan respect di sini menurut Gardner bukan sekedar toleransi pasif, bukan cuma ya udahlah biarin aja dia beda, yang penting nggak ganggu gue. Oh, jadi lebih dari sekedar toleran ya? Terus apa dong? Ini lebih aktif. Respect itu artinya kita menerima adanya perbedaan antar individu dan antar kelompok. Nggak cuma nerima, tapi juga berusaha memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan akhirnya menghargai mereka sebagai sesama manusia, apa adanya.
Kenapa ini jadi makin penting, makin krusial di zaman global guys sekarang? Ya, karena kita makin sering ketemu, makin sering interaksi sama orang-orang yang beda banget sama kita, beda latar belakang, budaya, keyakinan. Di dunia yang makin nyambung ini, intoleransi itu udah bukan pilihan yang sustainable lagi. Nggak bisa jalan. Sebetulnya, akar respek ini udah ada loh sejak kita bayi dalam bentuk empati awal. Tapi sayangnya, potensi buat konflik, buat prasangka kami versus mereka itu juga kuat banget dalam diri manusia. Nah, disitulah perang lingkungan penting ya. Budaya, pendidikan, contoh dari orang tua, guru, pemimpin. Banget. Peran budaya, pendidikan, dan terutama teladan itu sangat vital buat ngebentuk sikap respek ini. Media juga punya peran besar kan? Gardner juga ngingetin soal respek palsu ya. Kayak gimana tuh contohnya? Iya, dia waspada sama respek yang cuma di permukaan. Misalnya, sikap menjilat ke atas, menendang ke bawah. Atau basa-basi politik yang nggak tulus. Itu bukan respek sejati. Respek yang sejati itu salah satunya ditandai dengan kita ngasih benefit of the doubt ke orang lain. Nggak buru-buru ngejudge atau ngasih label berdasarkan stereotip kelompoknya. Tapi bukan berarti kita jadi naif atau nggak boleh menilai sama sekali kan? Bisa dan perlu menilai tindakan seseorang. Kita bisa bedain tindakan Gandhi sama Hitler misalnya. Tapi penilaian itu didasarkan pada perbuatan nyata orang itu, bukan pada asumsi tentang kelompok asalnya. Respek ini juga penting banget di tempat kerja, buat kolaborasi tim yang efektif. Gardner nyebut contoh Xerox PARC, pusat riset legendaris itu. Salah satu faktor kenapa banyak inovasi mereka nggak jadi produk komersial Xerox adalah kurangnya respek dan komunikasi antar divisi riset dan divisi bisnis. Wah, dampaknya bisa sejauh itu ya. Terus gimana cara ngembangin respek ini? Apa cukup ikut seminar keberagaman sehari gitu? Kayaknya nggak cukup ya kalau cuma seminar. Pengalaman langsung itu penting banget. Pengalaman berinteraksi, bekerja bareng, belajar bareng sama orang-orang yang beda dari kita. Itu cara paling efektif. Selain itu, membaca karya sastra atau nonton film yang bagus, yang bisa bikin kita ngerasain jadi orang lain, itu juga bisa bantu ngembangin empati dan respek. Diskusi terbuka soal perbedaan, meskipun kadang susah dan nggak nyaman, itu juga perlu. Dan tentu belajar memahami berbagai perspektif tadi. Gardner ngasih contoh inspiratif nggak? Ada. Dia nyebut orkestra West Eastern Divan yang didirikan Daniel Barenboim dan Edward Said yang isinya musisi muda dari Israel dan negara-negara Arab. Mereka main musik bareng, hidup bareng, buat ngebangun jembatan pemahaman. Atau proyek Silk Road-nya Yo-Yo Ma yang nampilin kekayaan musik dari berbagai budaya di jalur sutra. Itu upaya nyata membangun respek lewat seni. Oke, jadi respek ini benar-benar kunci ya buat kerja sama tim, buat hidup damai di masyarakat yang beragam, buat bangun kepercayaan. Sangat mendasar. Benar sekali. Dan dari respek antar pribadi ini, Gardner ngajak kita naik ke level abstraksi berikutnya, yaitu pikiran etis, the ethical mind. Pikiran etis, ini soal benar dan salah gitu ya. Tapi bukannya tadi di respek udah ada singgungan soal menilai tindakan, bedanya apa dong? Ada kaitannya erat tapi fokusnya sedikit beda. Kalau respek tadi lebih ke hubungan antar pribadi secara langsung ya, person ke person. Nah, kalau pikiran etis ini lebih ke refleksi kita tentang peran kita. Peran kita sebagai pekerja profesional dan peran kita sebagai warga negara dalam sistem yang lebih besar. Jadi ini tentang gimana kita bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang terkait sama peran itu. Gimana kita berusaha melampaui kepentingan diri sendiri dan memikirkan dampak tindakan kita ke orang lain, ke masyarakat, ke lingkungan. Gardner mengaitkannya dengan konsep kerja baik atau good work. Kerja baik, maksudnya. Good work itu menurut Gardner dan rekan-rekannya adalah pekerjaan yang memenuhi 3 kriteria. Excellent, dilakukan dengan standar kualitas tinggi, etis, mempertimbangkan dampak moral dan sosial, dan mengikat atau engaging, bermakna, dan memuaskan bagi pelakunya. Pikiran etis ini membantu kita mencapai ketiga-tiganya. Oke, jadi lebih abstrak ya, tentang tanggung jawab kita dalam peran kita. Dan ini butuh kemampuan berpikir yang lebih konseptual gitu. Betul, makanya ini biasanya berkembang lebih belakangan dibanding respek. Butuh kemampuan buat mikirin konsep-konsep abstrak kayak keadilan, tanggung jawab, hak, kewajiban. Terus, apa yang bisa bantu kita ngembangin kemampuan refleksi etis ini?
Lingkungan lagi-lagi punya peran besar. Misalnya, sekolah yang nggak cuma ngajarin akademik, tapi juga ngebangun rasa komunitas dan tanggung jawab sosial. Kayak model pendidikan Reggio Emilia di Italia yang disebut Garner. Terus adanya model peran atau teladan yang berintegritas. Bisa orang tua, guru, mentor, pemimpin di tempat kerja. Rekan kerja yang saling ingetin soal etika juga penting. Garner nyebut ini dukungan horizontal. Dan perlu juga semacam suntikan pengingat etika secara berkala lewat diskusi kasus, refleksi, atau peninjauan kode etik. Tantangannya pasti besar ya, apalagi kalau ada tekanan pasar atau institusi yang kurang mendukung. Besar banget. Tekanan buat capai target jangka pendek misalnya. Bisa bikin orang mengabaikan pertimbangan etis. Atau kalau institusinya sendiri lemah atau korup, ya susah buat individu bertindak etis sendirian. Kita lihat banyak contohnya kan. Ada contoh positif kayak Aaron Feuerstein dari Malden Mills yang tetap bayar karyawannya setelah pabriknya kebakaran. Tapi ada juga contoh negatif kayak skandal akuntansi Enron atau kasus plagiarisme jurnalis Jason Blair. Gardner nyebut ada 4M buat bantu jaga orientasi etis ini. Apa aja tuh? Iya, semacam panduan. Misi, apa tujuan luhur dari peran atau profesi kita, model, siapa teladan etis yang bisa kita contoh, dan tes cermin atau mirror test. Tes cermin ini ada 2 level. Secara pribadi, apakah saya bisa bangga sama diri saya sendiri kalau ngaca? Dan secara profesional, apakah tindakan saya ini sesuai dengan tanggung jawab profesi saya? Oke, misi, model, tes cermin. Pendidikan formal dan tempat kerja punya tanggung jawab besar dong ya buat ngebiasain refleksi kayak gini. Punya banget. Pendidikan perlu masukin diskusi etika secara eksplisit, pakai studi kasus, refleksi. Nggak cuma di mata kuliah etika khusus, tapi di semua bidang. Di tempat kerja, perilaku pemimpin itu pengaruhnya gede banget. Apa yang dihargai, apa yang ditoleransi, itu ngebentuk budaya etis di sana. Garner suka ngutip pemain cello Yo-Yo Ma yang bilang seorang musisi punya 3 kewajiban. Pertama, keahlian main musiknya. Kedua, kemampuan kolaborasi sama musisi lain. Dan ketiga, tanggung jawab buat ngajarin generasi berikutnya, regenerasi. Nah, model 3 kewajiban ini bisa jadi inspirasi buat profesi lain juga. Jadi, pikiran etis ini ujung-ujungnya bukan cuma soal jangan korupsi atau jangan nyontek ya, tapi lebih dalam lagi, soal gimana kita nemuin makna dalam apa yang kita kerjakan, dalam hidup kita. Dan gimana kita ikut kontribusi ngebangun masyarakat dan institusi yang bisa kita percaya. Tepat sekali, ini soal tanggung jawab kita dalam skala yang lebih luas. Soal jadi manusia yang utuh sebagai pekerja dan warga negara. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita coba rangkum nih, kelima pikiran yang menurut Howard Gardner penting banget buat masa depan itu adalah 1. Pikiran terdisiplin, yaitu menguasai cara berpikir khas suatu bidang. 2. Pikiran mensintesis, kemampuan merangkai informasi dari banyak sumber, jadi pemahaman yang utuh dan bermakna. 3. Pikiran kreatif, berani bikin terobosan baru, ide baru, solusi baru. Lanjut, 4. Pikiran respect, yaitu aktif menerima, memahami, dan menghargai perbedaan antar individu dan kelompok. Dan 5. Pikiran etis, yaitu refleksi tentang tanggung jawab peran kita dan bertindak sesuai prinsip etis demi kebaikan bersama. Idealnya sih, kelima pikiran ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, saling mendukung gitu, sinergis. Dan ini semua butuh proses ya, nggak bisa instan. Betul. Perlu diingat, ngembangin kelimanya ini perjalanan seumur hidup. Nggak ada garis finishnya. Butuh usaha sadar terus-menerus dari diri kita sendiri, tapi juga butuh dukungan dari lingkungan, dari pendidikan, tempat kerja, komunitas kita. Tantangannya pasti ada. Mulai dari rasa malas berubah sampai tekanan sosial. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang menyimak dari tadi, ada satu pertanyaan reflektif dari Gardner yang menarik banget buat kita pikirin bareng. Dia ngutip pertanyaan filsuf John Rawls. Coba bayangkan, Anda mau hidup di dunia yang seperti apa kalau Anda nggak tahu bakal jadi siapa atau punya apa di dunia itu. Pertanyaan yang dalam ya. Gimana kira-kira mengembangkan kelima pikiran ini di diri Anda dan mungkin di orang sekitar Anda bisa bantu kita bergerak ke arah dunia yang lebih baik itu? Atau mungkin lebih personal lagi. Dari kelima pikiran ini, mana sih yang Anda rasa paling menantang buat dikembangin saat ini? Dan sebaliknya, mana yang paling terasa alami buat Anda? Kenapa ya kira-kira? Pertanyaan bagus itu buat direnungan lebih lanjut setelah ini. Oke,
Kalau begitu, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang 5 pikiran untuk masa depan dari Howard Gardner. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.